Oke teman-teman, sekarang ini pukul 23.00 pas jam 11 malam. Saya di depan halte Mampang Perapatan. Oh iya, halte Mampang Perapatan ini beroperasi selama 24 jam ya. Untuk bisnya yang arah di Ragunan Galunggung nomor 6 Polos. Kebetulan ini pas pulang kerja teman-teman. Di video ini agak sedikit beda. Nanti saya akan tunjukkan gimana sih kalau anak kosan cari makan pas pulang kerja malam, dan apa aja yang masih ada di sekitar kosan ya untuk makanannya. Oke, kita mulai videonya. Bismillah. Jika teman-teman suka dengan video seperti ini, bisa komentar ya. Suasananya masih lumayan ramai. Seperti biasa, berisi kendaraan. Oh ya, tadi itu saya lihat di situ ada kacang. Saya pengen coba beli kacang dah. Bang, beli kacang bang. Ini berapaan bang? 5.000-an. Oh, apa ini? Jagung. Jagungnya 1, kacangnya 5.000. Jagung. Wah, banget. Maaf. Terima kasih. Ya. Oh, aduh, masih panas. Bentar. Mau nyikat dulu. Kita lanjut, teman-teman. Ini tadi saya beli jagung harganya 5.000 sama, aduh panas. Panas banget. Nah, ini jagung rebus sama kacang tanah rebus 10.000 teman-teman. Jagung 5.000, kacang rebusnya 5.000. Ini sekalian pulang ke kosan ya. Berisik banget suara knalpot. Nggak tahu kenapa semakin kesini itu kalau dengar suara knalpot brong berisik itu nggak nyaman banget, risih itu. Kok bisa ya mereka itu knalpot berisik gitu, betah. Nah, di samping kita ini gedung Nariba ya. Atau biasanya tuh orang-orang manggilnya gedung Vets karena di atas itu ada OS Vets. Ada Bank BNI juga, itu 24 jam buka teman-teman kalau yang mau ambil uang dari BNI. Nah, di depan kita ini udah Pasar Mampang. Di Pasar Mampang ini kalau jam 11 malam ini tuh biasanya yang buka depan ini nasi Padang. Nah, kalau nasi Padang ini buka sampai jam 12-an sih. Warung makan Jamba Laoi. Soto Padang, ketupat sayur, terima pesanan. Ini sate Maduranya udah tutup. Di sini juga biasanya ada kayak pedagang-pedagang sate-sate juga, cuman udah tutup. Ini pedagang aksesoris. Oh ya, di Pasar Mampang ini dulu pasar malamnya ramai banget.
di sekitar tahun 2017-an lah. Tapi setelah COVID jadi sepi banget teman-teman. Kayak nggak ada pengunjung gitu sekarang. Tapi masih banyak sih yang bertahan di sini, kayak pedagang depan ini, aksesoris handphone, penjual kacamata, dan pedagang makanan yang di situ. Biasanya ada martabak, sate Madura, kayak yang tadi itu, nasi Padang. Dan ini apa ya ini? Warkop gitu. Oh ya, di sini tuh ada tukang cukur. Nah, ini tukang cukurnya udah lama banget nih. Namanya Putra Cahaya Asgar. Masih bertahan dari dulu. Nah, dulu tuh di sini ramai banget yang jual pakaian, teman-teman. Nah, ruko-ruko ini penuh semua dulu. Sekarang ruko-rukonya pada kosong, teman-teman. Kalau siang ini ruko kayak jual-jual peralatan elektronik yang jual orang Cina. Cuman udah ada tulisan dijual. Nah, kalau di sini tuh yang jual aksesoris handphone, sama tukang sepatu, sama tukang-tukang baju di sini, teman-teman. Tapi ya udah nggak serami dulu sih, bener-bener sepi banget, teman-teman. Nah, ini juga hotelnya semenjak COVID kosong, teman-teman. Sayang banget ya. Lupa nama hotelnya apa. Kita liatin ke teman-teman. Kosong ini semenjak COVID. Nah, biasanya di sini tuh ada mamang-mamang penjual ketupat sayur. Enak banget rasanya, harganya murah, teman-teman. Kalau nggak pakai telur itu 10.000, kalau pakai telur 13.000. Itu termasuk murah dibandingin yang lain. Dapatnya full lagi, banyak. Kenyang lah pokoknya kalau makan ketupat sayur bapak itu. Tapi sekarang udah tutup sih. Biasanya itu udah habis Isya, jam 8-an udah habis. Nah, ini ada warung Madura, toko Awali, buka 24 jam, teman-teman. 24 jam enggak ya? Nah, ini ada laundry sampai jam 12 aja. Nah, ini ada warteg, wartegnya bukanya 24 jam. Nah, di depan kita ini ada Pancong Lumer, warkop Pancong Lumer. Ini baru, teman-teman, cuman udah rame banget. Jadi openingnya itu udah rame banget. Yang datang tuh biasanya anak-anak muda, teman-teman. Warung Pancong Lumer, kalau di map belum ada sih, soalnya ini baru. Oke. Nah, di depan kita ini ada penjual nasi ayam juga, gorengan, cuman udah mau habis. Nah, ini dulu sih kayaknya restoran ya, cuman semenjak COVID itu berubah jadi kayak sayur box gitu. Terus sekarang udah tutup lagi, nggak tahu nih. Tuh.
Nah, di depan sini itu biasanya ada tukang bakwan Malang, bakso, sama nasi bebek. Ini bakwan Malangnya udah tutup. Nah, itu nasi bebeknya kayaknya mau tutup. Nah, ini gedung apa ini? Infomedia, teman-teman. Ini Infomedia. Nah, itu udah tutup ayam bebeknya. Nah, ini warung-warung lagi. Kalau warung-warung kayak gini tuh biasanya 24 jam, teman-teman. Nah, di depan kita ini ada gudeg Jogja. Cuman ini kayaknya udah habis juga sih. Kalau jam-jam 11 gini itu kebanyakan udah pada habis. Ini ada warung nasi gudeg, enak juga sih, porsinya banyak. Tapi kalau saya sih sebenarnya kurang suka sih. Bukan kurang suka, cuman kayak blenger aja gitu. Kalau makan nasi gudeg gitu enak, cuman cepet blenger, bosen lah. Nah, di depan kita ini ada angkringan. Kalau angkringan tuh biasanya jual kayak sate-sate gitu, teman. Nasi kucing. Nah, ini nih. Ini jual ayam goreng, terus kayak pecel ayam, pecel ikan lele, soto ayam. Saya biasanya sering beli di sini nih, karena ini bukanya paling lama, teman-teman, sampai pagi, biasanya sampai jam 3 pagi masih buka. Nah, di depan kita ini ada warung Madura, bukanya 24 jam juga. Terus ada martabak Bomet. Nah, ini biasanya tuh di sini ada nasi goreng spesial, teman-teman. Cuman udah 2 hari ini tutup sih. Udah 2 hari ini tutup semenjak banjir kemarin. Nah, itu ada ketopraknya Pak D. Saya juga biasanya sering beli nih ketopraknya Pak D ini. Enak, teman-teman. Nah, di depan situ tuh ada warteg juga sebenarnya, warteg tendean. Cuman udah tutup sekarang. Nah, ini ada warkop legenda AA Entis. Kalau di warkop ini saya biasanya beli bubur kacang hijau sama bubur bubur ketan hitam. Gitu, teman-teman. Nah, ini kalau yang di sini itu tempat untuk pembuangan sampah ya. Yang dari ganggang itu dikumpulin di sini, nanti baru dibuang, diambil mobil. Nah, kalau kita lurus lagi, di sana itu ada penjual martabak. Nah, kalau saya sendiri itu daripada martabak Bomet itu lebih suka di martabak Bangka yang di situ, karena nggak terlalu lumer gitu, tebel cuman nggak terlalu lumer. Kita lihat apakah masih buka penjual martabaknya. Nah, ini ada warung juga. Nah, itu martabak manis. Saya lebih suka yang kayak gini sih, martabaknya nggak terlalu lumer susu gitu, nggak terlalu lumer susu. Nah, ini bisa dibeli online ataupun offline. Suka sih saya martabak Bandung 28, teman-teman. Nah, kalau di pojok sana itu ada nasi goreng. Saya juga biasanya sering beli nasi goreng di situ, teman-teman. Harganya 15.000. Nah, yang di depan itu nasi goreng. Oke, jadi yang di depan sini yang masih buka nasi goreng sama martabak. Terus yang tadi tuh, yang pecel lele, pecel ayam masih buka. Kalau kita ke situ, itu ke arah kuburan, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nanti mau masuk gang apa aja sih yang masih buka warungnya.
kalau teman-teman mau nyebrang ke sana itu lebih banyak lagi makanan-makanan. Cuman kadang saya males sih nyebrang ke sana, jauh. Harus naik tangga itu teman-teman ke situ. Di situ banyak tuh pecel lele, mie ayam, nasi uduk. Terus di situ ada tuh kayak kuliner juga banyak di situ. Masih buka jam segini juga. Nah itu ada Transjakarta arah BGC Blok M nomor 7Q. Oh iya, hampir lupa. Nah, di sini juga ada nasi Padang juga, teman-teman. Harganya paket 13 ribuan. Tapi udah tutup sekarang. Ini bengkel motor. Yang belakangnya Pak D Ketoprak itu juga bengkel motor. Ini kita di Gang Jati. Di Gang Jati ini tuh warung yang buka 24 jam, yang warung Madura teman-teman, yang pas banget di samping Masjid Darut Taqwa itu bukanya 24 jam. Dan harganya juga lebih murah teman-teman dibandingin sama warung-warung yang lain. Selisihnya lumayan sih. Kayak misal susu Ultra Milk di situ 7.000, kalau yang di lain 8.000. Ini ada apa itu namanya, apa sih, iya, cempeda. Nah ini warungnya. Saya biasanya beli di sini teman-teman, kalau enggak beli di warung Pak di sana. Di sini tuh ada 3 warung, warung Madura, warung yang tengah itu, sama warung Pak D yang sono. Cuman kayaknya udah pada tutup dah jam segini. Oh belum deh, warung Pak D belum tutup. Ini ada penjual warung juga, cuman udah tutup. Ini warungnya udah tutup nih. Biasanya tuh kalau di sini tuh ada cuangki, yang abang-abang keliling itu, yang jual orang Sunda. Cuman udah nggak ada kalau jam segini teman-teman. Nah biasanya di sini tuh mangkal penjual sate Madura. Biasanya kalau puasa dia full di sini. Rame, biasanya orang-orang sahur pada beli. Nah pas di pertigaan ini teman-teman, biasanya tukang satenya. Nah di sini, nah itu warung Pak D-nya masih buka. Nah di situ tuh ada, di depan warung itu, di depan warung Pak D itu ada warung nasi juga, nasi ayam, nasi bebek, pecel lele. Harganya lumayan murah teman-teman, 15 ribuan. Kalau yang lain kan udah 20 ribuan, kalau itu masih 15 ribuan. Nah ini warung Pak D masih buka. Kalau lurus ke sana tuh udah kosong teman-teman. Yang banjir kemarin tuh yang di bawah situ teman-teman, lumayan banjirnya. Nah kalau yang di sini tuh udah nggak banjir. Nah kita lihat ya, yang di gang itu ada apa aja. Nah ini juga ada laundry, ada kiloan, ada apa itu, satuan, 7.000 per kilo.
Nah di samping ini tuh ya, yang ini jual es sudah tutup. Nah yang samping sini tuh warteg juga, cuman udah tutup teman-teman. Nah ini warung juga udah tutup ternyata. Apa nih? Buset. Notnya. Nah di situ tuh nasi goreng Pak Di teman-teman. Saya biasanya beli nasi goreng di sini. Harganya tuh 13.000 kalau yang nasi goreng biasa, kalau yang mabot 15.000. Porsinya banyak banget. Nah ini warung juga cuman udah tutup. Ini warung juga udah tutup. Kebanyakan sih kalau jam segini udah pada tutup di sini. Kalau pagi baru banyak tuh yang jual-jualan kayak gorengan, cemilan-cemilan. Ya udah. Nah ini warung udah tutup juga. Nah di depan juga warung. Enak banget kalau di sini tuh banyak warung teman-teman. Tapi jam segini udah pada tutup. Nah sampai sana tuh banyak warung, tapi kayaknya udah pada tutup. Oke teman-teman. Nah, ini kita beli ini aja buat dimakan. Sambil istirahat. Oke, kita coba luasin dulu ya. Apakah masih ada warung buka? Oh ya, sebenarnya tuh makan malam kayak gini kurang baik ya. Kalau bisa makan malam itu di bawah jam 7. Cuman memang sulit sih ya. Nah, di sini juga ada warung udah tutup. Di sana juga tuh ada warteg udah tutup juga ternyata. Nah kalau ini itu warung ya, cuman lagi direnovasi jadi tutup. Biasanya tuh jam segini masih buka teman-teman. Di sini juga banyak kos-kosan, ada kos-kosan khusus cewek ataupun khusus cowok. Harganya rata-rata di harga 600 ribuan, pokoknya di bawah 1 juta lah. Ada yang 700, ada yang 900, tergantung fasilitas dan bangunan. Kalau bangunan baru biasanya lebih mahal ya. Kalau kos-kosan saya itu harganya sekarang 550.000 per bulan. Sampai 650 teman-teman. Ini warung juga empek-empek sama laundry, cuman udah tutup. Nah ini juga kos-kosan campur, harganya 1 juta ke atas. Di dalamnya juga ada warung, cuman udah tutup. Nah di depan kita ini ada warung juga sebenarnya. Nah yang anehnya ini kan warung ya. Nah di situ juga warung, jadi saling berdempet gitu. Kalau di Jakarta itu udah hal yang biasa. Nah ini juga warung udah tutup. Di depan situ ada warung makan juga. Saya biasanya beli di situ juga. Tempatnya bersih, nggak jorok lah, bersih tempatnya. Jadi saya suka kalau misalnya warungnya tuh nggak jorok. Pernah tuh kita beli di warteg, murah sih murah, cuman jorok banget. Jadinya saya nggak pernah lagi beli di situ. Masa
sayur jatuh itu diambil pakai tangan di depan yang beli. Gimana kalau misalnya di belakang orang yang beli? Nah, ini warung makan juga teman-teman. Di sini bersih banget, warungnya enak. Nah, ini kita balik lagi di depan Masjid Darut Taqwa teman-teman. Oke, kita cukupkan sampai di sini ya. Kita lanjut di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, di sana itu kuburan. Nah, kita balik lagi. Yang suka cuanki di sini biasanya ada cuanki sekitar 3 orangan lah yang sering mondar-mandir di sini. Biasanya mangkal di sini, kalau nggak mangkal di gang samping sini, kalau nggak mangkal di dekat pasar Mampang gitu. Oke, terima kasih ya. Kita jumpa di video berikutnya. Lihat. Kabelnya ruwet banget. Nah, ini apa namanya tuh? Penjahit teman-teman. Jadi kalau misalnya pakaian bolong, saya biasanya di sini teman-teman buat dijahit sama Pak D. Oke, terima kasih. Nah, ini udah sampai kosan teman-teman. Yang kita beli tadi ada jagung rebus sama kacang rebus. Aduh, sengaja sih nggak beli nasi karena pengen makan ini dan kebetulan tadi ada. Kalau di situ biasanya jarang ada sih. Tuh, ini jagung rebusnya. Harganya 5.000 nih. Tuh. Lumayan ya. Dan ini kacang. Ini kacang rebusnya, teman-teman. Tuh. Lumayan lah ya. Coba dirasakan. Aduh. Enak. Jadi kalau pulang malam itu emang agak sulit cari makan. Kalau misalnya kita mau usaha dikit agak jauhan baru dapat karena cuman kalau saya biasanya agak malas gitu jauh-jauh, jadi yang seadanya aja lah yang di sekitar ini. Tadi ketemunya ini sebenarnya masih ada tuh kayak nasi goreng, terus mie gitu sama pecel lele, cuman lagi nggak pengen sih, lagi pengen ini tadi. Panas banget, keringetan. Oke teman-teman, terima kasih. Mau makan dulu ya.